Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak, Waalaikumsalam. Oke, kita bertemu lagi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Belajar sebelum. Ya Pak. Oke, sebelum Bapak memulai kegiatan pembelajaran, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Alhamdulillah sehat Bapak. Yang silakan untuk memimpin doa. Ya Pak. Mari teman-teman untuk kegiatan kita hari ini agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk Ajeng yang sudah. Sekarang Bapak mau mengabsen dulu nih, Ajeng. Ajeng tadi ada ya, sudah memimpin doa ya. Kemudian Sri Wahyuni, ada Sri Wahyuni? Iya Pak. Oke. Anggia Trisola. Jaga kesehatan ya anak-anak ya. Kondisi kita sekarang lagi seperti ini, semakin parah. Jaga imun tubuh. Kemarin kita belajar proklamasi ya. Iya benar. Mbak Yuni, apa proklamasi itu Yun? Masih ingat nggak Yun? Proklamasi itu naskah kemerdekaan Pak. Kemerdekaan. Ada yang tahu kaitan antara proklamasi dengan materi kita hari ini? Undang-undang dasar itu kan hukum dasarnya suatu negara, hukum dasar tertulis negara. Jadi kalau sudah terbentuk negara, tentu saja membutuhkan hukum dasar, Pak. Proklamasi Undang-Undang Dasar bagian dari penjabaran secara detail tentang proklamasi. Artinya bahwa kaitan dari proklamasi, rumusannya, kemudian lebih didetailkan lagi di pembukaan undang-undang. Dan pembelajaran kita hari ini supaya ananda sekalian mampu memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada nilai yang Bapak nilai sikap ya, terutama ya yang Bapak tekankan di sini, ada nilai menghargai atau toleransi dan nilai tanggung jawab. Silakan Ananda sekalian untuk, sudah terlihat di situ tayangan video? Ya Pak. Konstitusi berasal dari bahasa Latin ya, dari kata constituante yang artinya undang-undang dasar. Karena pada dasarnya setiap negara memiliki konstitusi. Kalau tertulis ini adalah konstitusi yang terbukukan, terkodifikasi ada. Kalau yang tidak tertulis berarti hanya untuk materinya Bapak share aja via Google Classroom. Bapak hanya menjelaskan. Intinya kita berbicara tentang konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya Undang Dasar 1945 pembukaannya ada yang hafal? Saya, Pak. Oh ya, Dewi silakan Dew. Yang nanti dapat nilai. Saya juga ya. Pak. Ya. Alinea ketiga, Ayo Dew, silakan Dew nanti yang lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, Pak. Itu bunyi alinea ketiga, Pak. Oke, Dew, untuk tambahan nilainya lagi Dew. Kira-kira apa sih kandungan makna menurut Dewi di sana? 90 Bapak kasih nilai kalau bisa. Jadi kalau menurut saya ya Pak, kita patut bersyukur kalau kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah SWT. Meskipun memang kita juga berjuang, tapi segala sesuatunya pasti sudah ditentukan, sudah jalannya dari Allah, Pak. Baik, Anggi, katanya tadi mau jawab ya Anggi. Kira-kira apa makna dari kandungan dari sila keempat Anggi menurut Anggi? Nah, kalau hafalkan lagi baca Undang-Undang Dasar? Insya Allah Pak. Oke, silakan Anggi. Baiklah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Nah, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, jadi kalau menurut pendapat Anggi ini Pak, pada alinea keempat ini terdapat tujuan negara. Tujuan negaranya itu baik. Apa saja tujuan negara kita, Anggi, kira-kira? Tujuan negara itu udah jelas tertuang pada alinea keempat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, itu Pak. Oke. Benar ya, Anggi ya. Jadi tujuan negara kita ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu. Selanjutnya, setelah Ananda sekalian sudah memahami, nanti untuk tambahan referensinya Bapak kirim di sini ada modul, kemudian ada langkah-langkahnya ya. Iya Pak, saya Bapak bentuk kelompok saja di sini. Bapak bentuk kelompok menjadi 4. Untuk kelompok 1 Dewi, Ayulinda, Ayulia, dan Edi. Untuk kelompok 2 Ajeng, Sri Wahyuni, Anggi ya, dan Yus. Silahkan kelompoknya untuk masing-masing kelompok untuk membuka LKPD yang Bapak sudah share. Ananda sekalian ada mengamati permasalahan ya. Karena kita di sini Bapak mengajarkan Ananda sekalian bisa memecahkan masalah. Jadi nanti ketika Ananda sekalian punya masalah yang rumit sekalipun tidak putus asa dan mampu memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah dibuka di situ Ananda? Di situ ada permasalahan ya, ada 2 topik permasalahan yang Bapak uraikan. Ini peristiwa pertama ketika Soekarno Muhammad Hatta mempuncakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kala itu ada harapan dalam diri pendiri negara maupun masyarakat yang mengikuti peristiwa tersebut di radio bahwa bangsa Indonesia ingin melepaskan diri dari penjajahan. Ini berkaitan proklamasi. Ya. Yang kedua, peristiwa kedua ini lagi hangat-hangatnya saat ini, lagi faktual ya. Ayah Adi adalah seorang anggota kepolisian. Ia diminta bertugas oleh atasannya untuk menindak keras para pendemo mahasiswa yang menuntut dibatalkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau LKPD-nya. Di situ ada pertanyaan. Kemudian nanti hasilnya silahkan untuk diupload di berikutnya ya, untuk nanti kita buka lagi di sesi berikutnya. Ananda sekalian untuk mempresentasikan, mengkomunikasikan ya. Ananda sekalian silahkan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya, baik via YouTube, kemudian baik via internet, Google, dan sebagainya berkaitan dengan kasus yang memang hari ini lagi hangat. Ingat, berpendapatnya jangan mengandung isu sara, menjelek-jelekan profesi, tidak ya, karena semua berdasarkan tugas, berdasarkan perannya masing-masing. Jadi Anda sekalian hanya menyikapi bagaimana kira-kira kalau seandainya jadi ayah Adi, dan bagaimana kira-kira nanti ayah Adi ini dalam menyikapi tugasnya sesuai tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalian. Ini untuk relaksasi ya, ada evaluasi 10 soal. Evaluasi 10 soal sudah Bapak kirim di situ kodenya ya, di via Google Classroom. Sudah ada Bapak kirim. Itu ada kode aplikasi Quizy. Jadi aplikasi Quizy ini nanti Ananda sekalian sambil belajar, sambil mengerjakan soal, sambil bermain. Ya, kan nanti pola permainannya ya, kita bareng-bareng nanti Bapak buka di Android Bapak, kalian masukkan di situ ada kodenya. Silakan Ananda sekalian untuk mengakses linknya di atas, kemudian masukkan kodenya. Bapak ingin melihat siapa yang ada peringkat rankingnya. Itu otomatis dia ada peringkat rankingnya. Jadi yang rankingnya bagus, berarti nilainya juga bagus. Berarti yang rankingnya bawah, ya berarti dia aja untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman semuanya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saja dari Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.